Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, kasus pembunuhan sopir truk yang dilakukan kernet direka ulang Polres Pasuruan di lokasi kejadian di tepi Jalan Pantura. Seorang saksi kunci dihadirkan dalam reka ulang. Jalur Pantura di Desa Bendungan, Kecamatan Keraton, Pasuruan tersendat karena proses rekonstruksi atau reka ulang kasus pembunuhan sopir truk oleh kernetnya sendiri hingga menjadi perhatian para pengguna jalan. Dalam reka ulang yang menghadirkan tersangka, polisi mencoba mencocokkan hasil keterangan tersangka dengan fakta di lapangan serta keterangan saksi kunci. Secara keseluruhan terdapat 46 adegan yang diperagakan dalam reka ulang. Terungkap setelah membacok Muhammad Saiful, korban, tersangka Lukman Hakim segera kabur dari lokasi diantar keponakannya mengendarai sepeda motor menuju Probolinggo. Di tengah jalan, tersangka meminta berhenti untuk membuang seluruh barang bukti termasuk sebilah celurit. Tersangka membacok sopir karena kesal dan sakit hati tidak dibayar. Keponakan tersangka mengaku tak mengetahui jika pamannya itu ternyata telah membacok korban. Menurut Kasat Reskrim Polres Pasuruan Kota, Ibtu Koirul Mustafa, saksi utama kini belum ditetapkan jadi tersangka meski ikut terlibat dalam kasus ini. Kita melaksanakan rekonstruksi terkait perkara penganiayaan yang menyebabkan orang meninggal dunia. Tadi kita berhasil untuk rekonstruksi sebanyak 46 adegan, di mana adegan pertama sampai 32 kita lakukan di depan Maku, yang kemudian adegan 33 sampai 46 kita lakukan langsung di TKP, yaitu di Jalan Raya Bendungan, Kecamatan Keraton, Kabupaten Pasuruan. Dalam rekonstruksi tersebut kita hadirkan saksi kunci yang membonceng pelaku pada saat itu, yaitu saudara Andika. Berhasil kita mintai keterangan dan kita hadirkan dalam rekonstruksi tersebut, yang memang saudara Andika ini menyatakan mengantar tersangka sampai turun di sebelum truk, kemudian disuruh menunggu kurang lebih 50 meter di depan truk. Usai rekonstruksi, pelaku dikeler polisi kembali ke Mapores Pasuruan Kota dengan kawalan ketat. Sopir truk ditemukan tergeletak di tepi Jalan Pantura, Pasuruan dengan luka sayatan senjata tajam serius di perutnya pada Senin sore. Dalam keadaan masih sadarkan diri, korban sempat menyampaikan kepada warga yang menolongnya jika ia telah dibacok kernetnya sendiri. Dandi Ari Gafur melaporkan dari Pasuruan. Saudara, dua maling yang mencuri 9 mesin pendingin pabrik pengolahan kertas di Banyuwangi dibekuk polisi. Kedua pelaku masuk ke kawasan pabrik dengan melompat pagar bagian belakang dengan memanfaatkan kondisi pabrik yang sepi karena lama tak beroperasi. Bayu Andika berusia 39 tahun dan Tri Sakti berusia 34 tahun warga Banyuwangi diringkus aparat Polsek Kota Banyuwangi pada Minggu siang. Keduanya ditangkap karena kedapatan mencuri sejumlah mesin pendingin pabrik pengolahan kertas di Jalan Basuki Rahmat, Banyuwangi. Tak tanggung-tanggung, ada 9 mesin pendingin yang telah dicuri pelaku. 9 mesin pendingin itu dicuri untuk dijual tembaganya. Nilai total kerugian pihak pabrik mencapai 9 juta rupiah. Aksi pencurian terjadi pada malam hari dalam rentang waktu berbeda selama bulan Oktober. Kedua pelaku masuk ke kawasan pabrik dengan melompat pagar bagian belakang, dengan memanfaatkan kondisi pabrik yang sepi karena sudah lama tidak beroperasi. Telah terjadi pencurian terhadap pendingin AC blower di TKP PKBR, bekas pabrik kertas, kemudian berhasil diamankan oleh anggota kami karena mendapat informasi karena ada dugaan pencurian di sana. Kemudian kami datangi dan berhasil mengamankan 2 pelaku, saudara Purnomo dan Bayu. Untuk barang bukti yang berhasil kami amankan 9 potong pendingin AC. Untuk dalamnya jelas berisi tembaga yang nantinya ini akan dipisah-pisah, yang tidak berguna diambil tembaganya untuk dijual. Untuk nilai dari kerugian ini sekitar 8 juta. Dari 9 mesin pendingin, polisi berhasil menyita 1 barang bukti hasil curian.
Kedua pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP, ancaman hukuman hingga 7 tahun penjara. Taufik Ferdiansah melaporkan dari Banyuwangi. Saudara, sebuah mobil tiba-tiba menyelonong menaiki tangga masjid di Jember. Diduga sopir salah menginjak pedal gas. Meski tak sampai menimbulkan korban saudara, namun insiden tersebut sempat membuat heboh lantaran terjadi menjelang pelaksanaan sholat. Kamera pengawas merekam detik-detik saat sebuah mobil tiba-tiba menyelonong ke dalam Masjid Baitur Rahman, Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Jember. Berjalan di luar kendali, mobil berjenis minibus ini bahkan terus menerobos menaiki tangga hingga hampir menabrak dinding dalam masjid. Saat kejadian, sang sopir diketahui berada di dalam mobil. Meski tak sampai menimbulkan korban, namun insiden tersebut sempat membuat heboh lantaran terjadi menjelang pelaksanaan sholat. Kepada warga, pengemudi mobil mengatakan awalnya berniat beristirahat di dalam mobil. Karena cuaca terik, sopir berupaya memindahkan kendaraannya ke bawah kanopi masjid. Namun saat akan menginjak rem justru menginjak pedal gas. Dari mereka tuh yang Pak supirnya yang mempunyai mobil itu istirahat di sebelah selatan sana. Nah, ketika merasa panas, akhirnya mobil itu dimajukan karena ngiyup yang bawahnya kanopi. Ya, kemungkinan lalai sehingga terjadi sesuatu kayak gitu. Tapi alhamdulillah tidak ada korban jiwa meskipun bempernya mobil itu rusak. Tapi alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Mobil baru bisa dievakuasi setelah jemaah ramai-ramai membantu mendorong mobil. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Warga Gunung Anyar, Surabaya resah karena buaya kembali muncul di sungai dekat permukiman. Informasi selengkapnya saudara akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi.